Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah kita lewati. Namun sanggupkah kita melewati hari dengan istiqomah sampai dengan Ramadan yang berikutnya? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menyimak nasihat dari Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah tentang istiqomah setelah Ramadan bagian pertama, yaitu tidak ujub dengan amal ibadah saat bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu ya dengan berbagai macam keutamaannya. Kita masih terkenang dengan hari-hari yang indah di bulan tersebut. Karena memang bulan tersebut bulan yang penuh berkah, beramal dilipat gandakan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan membelenggu syaitan-syaitan sehingga tidak bisa leluasa menggoda. Demikian juga pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga terbuka. Ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari keburukan berhentilah. Namun itu semua telah berlalu. Kita sudah masuk pada bulan Syawal, maka kondisi berubah ya. Bulan Syawal tidak seperti bulan Ramadan. Setan-setan yang tadinya dibelenggu sekarang dilepas kembali ya. Para penyeru yang menyeru untuk semangat, seruan-seruan tersebut pun telah berhenti. Dan disinilah ujian bagi kita untuk bagaimana bisa istiqomah pasca Ramadan ya. Kalau kita istiqomah di bulan Ramadan, maka itu perkara yang mudah karena memang kondusif. Allah telah mengkondisikan dan di samping kita semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk baca Al-Qur'an, bertilawah, salat malam, tapi setelah bulan Ramadan ini yang jadi permasalahan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar agar bisa istiqomah setelah bulan Ramadan sampai kita bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Di antara hal yang membantu kita untuk bisa tetap istiqomah setelah bulan Ramadan, yang pertama, kita tidak boleh ujub dengan apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena salah satu penyakit yang bisa membuat orang akhirnya berubah dari hidayah kemudian meninggalkan hidayah adalah penyakit ujub. Ini penyakit sangat berbahaya. Penyakit sangat berbahaya. Makanya jika seorang telah melakukan banyak ibadah, janganlah dia ujub. Karena dia tidak tahu ibadahnya diterima atau tidak. Memang dia husnudzon bahwasanya Allah akan menerima ibadahnya, tapi untuk memastikan dia tidak tahu. Yang juga yang dicontohkan oleh orang-orang soleh. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, menyusun batu di atas pondasi Ka'bah. Sembari mereka sambil mereka meletakkan batu, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Padahal yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang sangat berat. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus mencari batu. Batu tersebut harus mungkin dipahat sehingga menjadi bentuk kubus ya. Kemudian harus diangkat. Dan itu pekerjaan berat. Dan mereka cuma berdua, Ibrahim dan Ismail. Ya. Kita tahu ketika Ka'bah dipugar di zaman Quraisy, ketika usia Nabi sekitar 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, waktu itu Ka'bah dibongkar, kemudian direnovasi kembali, dibangun kembali. Yang bangun banyak orang,
berkabilah-kabilah, berlomba-lomba untuk bangun Ka'bah. Di antaranya Nabi SAW dan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi yang bangun rame-rame. Karena memang pekerjaan berat ya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy tidak bisa menyempurnakan bangunan Ka'bah karena nafkah mereka kurang. Sehingga Ka'bah yang harusnya lebih panjang jadi lebih pendek, kemudian mereka pasang tanda yang namanya Al-Hijr, yang orang bilang Hijr Ismail. Itu adalah bagian dari Ka'bah, namun tidak dibangun oleh orang Quraisy, kata Nabi SAW, qasarathum an-nafaqah. Biaya mereka habis, sehingga mereka tidak bisa bangun Ka'bah secara sempurna. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bangun Ka'bah itu bukan perkara yang mudah ya. Tapi Ibrahim dan Ismail, setiap mereka bangun Ka'bah, mereka meletakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam harus berdiri di atas pijakan yang disebut dengan maqam Ibrahim. Untuk mengangkat batu ke atas, ini itu berat, batu besar-besar diangkat disusun di atas. Kemudian maqam tersebut pindah-pindah. Jadi untuk pijakan sehingga Ka'bah dibangun dari segala sisi. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah dengan berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami. Oleh karena sebagian salaf ada yang baca ayat ini, kemudian dia pun menangis dan dia berkata, Khalilur Rahman bana baitar Rahman bi amri minar Rahman thumma yakhafu alla yataqabbalahu minhur Rahman. Kekasih Allah membangun rumahnya Allah atas perintah Allah, kemudian dia masih khawatir amalnya tidak diterima. Dan ini menunjukkan Nabi Ibrahim jauh dari penyakit ujub, tidak bangga dengan apa yang dia lakukan. Inilah penyakit yang berbahaya. Kalau kita di bulan Ramadan mungkin sudah khatam sekian kali atau sudah sedekah berapa sekian uang ya, jangan kita ujub. Kita berdoa kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah Ramadan mereka berdoa setengah tahun agar amal ibadah mereka di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam sujud kita mengatakan, ya Rabb, terimalah puasaku, terimalah sedekahku, terimalah salat malamku selama Ramadan. Ini membantu kita untuk istiqamah, membantu kita untuk apa? Istiqamah. Ini yang pertama. Penyakit ujub ini bahaya ikhwan ya, bahaya. Saya pernah ditanya oleh seseorang dalam secari kertas, Ustadz, saya baru hafal sekian juz, kok saya ujub Ustadz ya? Kok saya ujub? Menghafal 2 juz apa 3 juz, kok saya ujub? Saya bilang, ngapain kau ujub ya? Baru 3 juz ya. Di Madinah bahasa Arab aja belum bisa. Baru hafal Quran, baru 3 juz. Bahasa Arab aja belum bisa. Di Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab, tidak ujub. Biasa, kadang-kadang baru bisa sedikit sudah merasa bangga. Penyakit ya, penyakit. Dan ini sangat berbahaya, penyakit ujub ini. Oleh karena ketika disebutkan seorang alim, pakar tauhid, kemudian di akhir hayat, di Arab Saudi, di akhir hayatnya kemudian dia murtad, menulis bantahan, dia mengatakan agama hanyalah belenggu, dan orang-orang mengatakan dia kafir gara-gara itu. Sebagian ada yang mengatakan karena dia ujub. Karena dia apa? Ujub. Ketika dia menulis buku yang sangat bagus, dipuji oleh banyak orang bikin syair memuji dia. Dia ujub dengan dirinya, dan ini menyebabkan dia bisa berubah di akhir hayatnya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala.